Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rika Pramudia Aksanti dengan NIM 2012111098. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang telah disampaikan oleh Bapak dosen dengan mata kuliah Produksi Media Cetak. Apa itu media cetak? Media cetak merupakan sarana penyampaian informasi dengan cara dicetak di sebuah kertas atau bahan sejenisnya. Lalu apa bedanya media cetak dan media cetak elektronik? Perbedaan utama media cetak dengan media elektronik adalah dari bentuk medianya. Dalam media elektronik biasanya pesan disampaikan lewat perangkat elektronik seperti radio dan televisi. Sedangkan di media cetak penyampaian informasinya dilakukan langsung lewat publikasi secara cetak. Kemudian ada pesan visual. Apa itu pesan visual? Pesan visual artinya pesan atau informasi yang hanya bisa dilihat menggunakan indera penglihatan. Informasi yang termuat dalam media cetak umumnya bersifat tidak terbatas pada ruang lingkup atau kelompok tertentu. Kemudian ada jenis-jenis media cetak. Yang termasuk media cetak adalah koran, majalah, dan tabloid. Pembuatan media cetak tersebut ditunjukkan untuk menyebarkan sebuah informasi atau pesan komunikasi kepada khalayak yang luas. Jenis-jenis media ada 7, yaitu 1. Surat kabar harian, 2. Surat kabar mingguan, 3. Majalah mingguan, 4. Majalah tengah bulan, 5. Majalah 2 bulan, 6. Majalah tribulan, 7. Majalah semesteran. Lalu bagaimana dengan sejarah media cetak sendiri? Media cetak merupakan salah satu bentuk media yang telah ada sejak lama. Kemudian sejarah media cetak dimulai dengan penemuan percetakan oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15. Dan percetakan tersebut mengubah cara penyebaran informasi dengan kemungkinan reproduksi massal secara tulisan. Contohnya yaitu media cetak yang paling populer adalah koran, majalah, dan buku. Media cetak telah memainkan peran penting dalam menyebarkan berita, pengetahuan, dan budaya. Selanjutnya yaitu manajemen organisasi dalam media cetak. Yang pertama adalah bagian dari redaksi atau editor departemen. Nah, tugasnya ini adalah menangani isi media yang dipimpin langsung oleh kepala bagian redaksi atau pemimpin redaksi. Nah, terdiri dari redaktur yaitu editor, reporter, fotografer, koresponden, dan kontributor. Kemudian yang kedua yaitu pada bagian pemasaran atau bagian usaha, yaitu tugasnya menyebar luaskan media massa melalui pemasaran dan penjualan yang dipimpin oleh pemimpin usaha, manajer bisnis atau manajer pemasaran dengan staf sebagai berikut. Ini yang pertama, manajer sirkulasi yang bertanggung jawab atas penjualan dan distribusi media. Yang kedua yaitu manajer iklan. Manajer iklan menangani penjualan ruang iklan dan mendatangkan para sponsor. Kemudian yang ketiga yaitu manajer promosi. Manajer promosi yaitu tugasnya yaitu mengelola kemitraan kerjasama, kegiatan off-print, dan humas atau public relation. Yang ketiga yaitu bagian percetakan. Tugasnya yaitu bertanggung jawab dan proses produksi media. Selain itu juga posisinya seperti dewan redaksi atau penasihat produksi yang terdiri dari pemimpin redaksi, wakil pemimpin redaksi,
kemudian redaktur pelaksana, pemimpin usaha, dan penasihat bidang keredaksian. Level manajemen media cetak terdiri dari top manajemen, media manajemen, dan lower manajemen. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai rubrikasi media. Rubrikasi media cetak adalah proses di mana pengelompokan berita atau artikel dalam suatu publikasi cetak seperti surat kabar atau majalah berdasarkan topik atau kategori tertentu. Tujuan rubrikasi media cetak itu sendiri yaitu untuk memudahkan para pembaca dalam menemukan dan membaca konten sesuai minat dan kebutuhan. Hal tersebut dapat membantu mengorganisasi informasi agar lebih struktur dan mudah ternavigasi. Misalnya yaitu dalam rubrikasi media yaitu surat kabar dapat mencakup beberapa kategori seperti politik, olahraga, hiburan, bisnis, dan lain-lainnya. Berikutnya adalah struktur rubrikasi. Yang pertama, judul rubrikasi. Judul rubrikasi yaitu bagian atas halaman yang menampilkan kategori berita. Judul yaitu judul utama artikel yang mencerminkan isinya. Yang ketiga ada lead, paragraf pembuka yang memberikan ringkasan secara singkat. Lalu selanjutnya, keempat, isi artikel, informasi lengkap mengenai topik dari berita. Berikut ini adalah sebuah gambar contoh dari rubrikasi media cetak dari media Solo Pos. Pada gambar di samping adalah salah satu produk dari media cetak yaitu Solo Pos. Halaman yang ditampilkan pada gambar tersebut merupakan halaman headline atau halaman muka dari sebuah media dari Solo Pos. Gambar berikut adalah gambar halaman pada media Solo Pos yaitu tajuk rencana. Biasanya halamannya setelah halaman muka itu ada halaman tajuk rencana atau sebuah pendapat media itu. Biasanya ditampung di salah satu halaman khusus yang memuat tentang pendapat. Halaman selanjutnya, rubrikasi selanjutnya yaitu dari media Solo Pos adalah berita utama. Biasanya memuat suatu berita yang sifatnya sangat nasional dan berbeda dengan halaman muka tadi. Dan berita utama tersebut adalah berita yang paling terkuat dan hal tersebut bisa kita sebut sebagai rubrik karena berhalaman. Dan untuk yang digital biasanya disebut dengan kanal. Selain itu masih banyak lagi halaman berita yang ada di Solo Pos yaitu tentang ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain. Sekian adalah materi yang telah saya sampaikan mengenai rangkuman dari mata kuliah produksi media cetak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.